Mereka dulu yang menyerang pakai batu. Awalnya 2 teman kita kena muka, itu awal. Makanya berita yang beredar di media sosial itu bohong semua. Saya berani bersumpah karena saya di situ, saya di tengah-tengah kerumunan itu. Kita tujuannya hanya bernegosiasi, tapi kita diserang duluan. Dan saya melihat sendiri, benar apa kata teman-teman kita yang sama-sama berada di lapangan. Mereka pertama melempar batu, menyerang dengan kejam, pakai parang, pakai pedang, celurit, pakai senjata yang ada berjeruji. Dan salah satu teman kita yang jadi korbannya Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saksi hidup peristiwa berdarah Pemalang, FPI dan PWILS menyebutkan bahwa FPI yang menyerang duluan, melempari dengan batu, bahkan membacok pakai parang. Ini luar biasa. Dan ini saksi berani bersumpah, mereka FPI memang biadab. Mereka sudah terstruktur, memang disiapkan untuk membantai PWILS. Mereka ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa Barat. Dan memang sudah dikomandoi untuk berperang oleh Rizik Syihab dengan membawa senjata tajam, pentungan, dan batu. Saat PW ingin bernego, lantas mereka memprovokasi dan melempari batu di kena muka, kena kepala, lantas membacok pakai parang. Ini kesaksian dan berani bersumpah. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang dari kami di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, kejadian di Pemalang terkait dengan adanya ceramah si Bapak Rizik itu, memang sebenarnya masyarakat itu tidak menolak lah berkaitan dengan itu. Dan harapan kami itu tidak terjadi kegiatan-kegiatan ceramah yang provokatif di lingkungan Pemalang. Dan nyatanya ketika di Pemalang itu akhirnya terjadi bentrok dan diberikan izin. Akhirnya kan ini ada potensi bentrokan, dan nyatanya teman-teman Pekalongan ada yang jadi korban, ya kan? Iya. Dengan lihat sendiri kan? Ya, lihat. Lapangan. Kita juga kecewa banget loh. Nggak kecewa bagaimana di Pekalongan. Katanya di Pekalongan itu kan nggak boleh. Dari semuanya katanya kita koordinasi dengan PWI, ketua PWI Pemalang, kita nggak boleh bawa senjata loh. Nggak boleh bawa apa. Kita datang dengan aksi damai menolak Habib Rizik. Itu orang provokator, yang provokatif dan pemecah umat. Orang seperti itu kok bisa naik? Kita kesel banget. Bukan tapi nyatanya kita datang dengan baik-baik dari Pekalongan. Itu kesel kan kalau marahnya kita bukan apa-apa. Kita nggak boleh bawa senjata. Kita datang, kita benar-benar anggota kita nggak ada bawa senjata sedikit pun. Nyampe sana nggak taunya, ya Allah, benar-benar kita mau dibantai dengan mereka. Kita menyaksikan seperti itu. Gimana itu kayak seperti itu, membabi buta gimana dan gitu. Kami sangat menyayangkan, jujur, kami sangat menyayangkan kepada penegak hukum. Karena dari awal kami selalu bernegosiasi untuk mencegah kedatangan si Bapak Rizik ini. Karena dari semua elemen masyarakat itu menolak semua. Tapi pihak penegak hukum dan pihak-pihak lain itu memaksakan diri. Sehingga terjadinya bentrokan yang di Pemalang itu karena jujur saja kami menyalahkan penegak hukum, terlalu memaksakan diri. Silahkan Dan ditambahi di lapangan. Ini enggak, kemarin kan perjanjiannya kita dengan ketua PWI Kabupaten Pemalang itu katanya semuanya dari salah satu pihak ada yang bawa senjata mau dilucuti. Makanya dihimbau untuk yang dari Pekalongan, warga Pekalongan tidak boleh
bawa senjata. Katanya mau dilucuti, kita nggak usah dilucuti, kita usah nggak bawa. Tapi nyatanya apa di sana? Senjata semuanya lengkap, satu batu semuanya lengkap. Itu FPI itu bawa senjata benar lengkap. Itu kalau nggak coba yang langsung berhadapan langsung, kita juga berhadapan yang saksi yang sebenar-benarnya. Monggo. Ya kan di lapangan semua teman-teman dari Pekalongan di lapangan, asli di lapangan dan melihat apa namanya lemparan-lemparan batu ini dan ya itu makanya sangat disayangkan maka teman kami jadi korban ya akhirnya apa namanya kena bacok gitu, kena lemparan. Ya gini, memang sangat disayangkan sekali dari kejadian kemarin. Kita itu damai, inginan kita itu posisinya bisa duduk bersama, ya kan, bisa damai acara kemarin itu di Pemalang. Kita sudah melalui negosiasi sama aparat. Kita juga sudah diblokade sama aparat. Kita sudah kita menunggu biar tidak damai. Tapi ternyata apa? Di panggung itu sudah dari Habib Rizik akhirnya juga naik, memaksakan naik. Terus dari Dandim juga naik, bupatinya naik. Itu kan aparat juga naik, itu kan mencerdai masyarakat yang memang tidak ingin jadi crash. Padahal dua kekuatan dari FPI, masyarakat dan mungkin ormas lain itu sudah berhadapan, tapi tetap bila-bila itu pada naik. Akhirnya apa? Setelah diblokade ya kan dari masyarakat itu posisinya muter, didukung sama PWI yang di belakangnya, itu muter cari jalan alternatif di gang itu untuk menuju ke panggung biar bisa negosiasi, biar apa? Biar si Bapak Rizik itu biar tidak naik karena berpotensi terjadi gesekan. Ya terjadilah di gang itu, kita mau negosiasi ke sana, dia diam sama apa? Sama gerombolan FPI itu dengan laskar sakeranya yang apa? Tentunya membawa senjata tajam seperti celurit, seperti parang, seperti batu. Akhirnya apa? Bukti dari itu ada yang kena gorok, itu anggota masyarakat, ada yang kena batu banyak, ada yang pakai senjata yang ini bergigi sampai sininya itu bolong, ada yang pakai celurit, akhirnya sini juga dari Pekalongan, teman-teman kita di Pekalongan juga kena sampai kepalanya sampai matanya sampai parah sekali itu malah berpotensi bisa buta permanen, berpotensi sampai sekarang masih dalam perawatan, ada yang masih koma belum. Itu karena apa? Kita pakai tangan kosong, mereka pakainya senjata tajam. Ini apa? Tujuannya apa? Apakah ini kan sistem PKI? Sistem PKI membantai orang yang satu negara, satu rumpun, satu sama-sama masyarakat kita diadu. Akhirnya apa? Udah pakai senjata tajam. Siapa yang rugi? Ya kan? Kalau masyarakat mungkin sama PWI mungkin itu posisinya kalau mau menyerang pakai berpikir siapa yang kita serang, sama-sama anak bangsa ya. Tapi mereka tidak memberikan itu, dia haus darah, harus membunuh. Itu yang saya sayangkan dari gerombolan FPI itu. Dan nyatanya katanya FPI itu dibubarkan, tapi kenapa? Ini saya juga dari aparat yang juga kecewa ya sebagai penegak hukum, ya katanya FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah, ada hukumnya kan, tapi kenapa dilanggar sendiri sama penegak hukumnya? Iya, harusnya jangan dikasih izin, karena emang itu potensinya kan sangat bahaya juga, provokasi buat saya. Itu kalau jenengan menyaksikan kekejian mereka luar biasa, dia sangat keji sekali, dia nggak mandang sebagai manusia kita mau dibantai, benar-benar bantai, padahal kita itu nggak mau yang namanya ribut dengan
dengan pribumi sendiri. Kita nggak mau, kita ribut nggak mau sebenarnya. Tapi kenapa kita mau dibantai bener? Kita ngomong mau dibantai, saksinya Pak, saudara kita dibantai itu fotonya kalau di share, jenengan nggak, odor tega, nggak tega semuanya bener, nggak tega ngeliatin, bener-bener kecil, bener-bener kejam, itu bener-bener nggak mencerminkan Indonesia itu. Kita kecewa dengan mereka. Aparat harusnya bisa menerangkan semuanya. Ya seperti ini. Ini kalau jadi korban rugi siapa? Anak bangsa sendiri. Ini kecewaan kita loh. Kecewa kita. Harusnya kan kita ngomong, Rizik jangan naik. Rizik jangan naik. Seperti itu. Kenapa Rizik naik? Biar sempit juga bisa. Orang jelas-jelas seperti itu dan nggak bisa dibiarkan. Kenapa dibiarkan berkeliaran? Dari dulu sampai sekarang orang dia terus. Kita kecewa seperti itu. Yang perlu kami tekankan, yang beredar berita-berita di media sosial itu fakta yang salah. Mereka membalikkan fakta. Saya berani bersumpah demi Allah, dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Sampai kami mengikuti aturan-aturan, tidak membawa senjata tajam sesuai dengan instruksi ketum. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Saya akan berbicara fakta yang sebenarnya karena saya pelaku dan saya saksi di lapangan. Itu pertama, kita bertujuan hanya negosiasi, tidak ada kami melakukan penyerangan, tidak ada. Kami hanya selalu bernegosiasi sampai pada akhirnya mereka dulu yang menyerang pakai batu. Awalnya 2 teman kita kena muka, itu awal. Makanya berita yang beredar di media sosial itu bohong semua. Saya berani bersumpah karena saya di situ, saya di tengah-tengah kerumunan itu. Kita tujuannya hanya bernegosiasi, tapi kita diserang duluan. Dan saya melihat sendiri, benar apa kata teman-teman kita yang sama-sama berada di lapangan. Mereka pertama melempar batu, menyerang dengan kejam pakai parang, pakai pedang, celurit, pakai senjata yang ada berjeruji. Dan salah satu teman kita yang jadi korbannya Pekalongan. Jadi kita ambil juga jumlah penolakan itu lebih banyak dari FPI, masa FPI dan lainnya, lebih banyak. Tapi kenapa kalau dari ketua umum atau dari pihak lain nggak mencegah, habis lagi. Tapi kita enggak. Dari gelombang 2 yang menyerang, dia cuma mencelerai setelah itu. Kalau semuanya itu menyerang semua, yang menolak pastilah semakin banyak lagi korban. Untung dari PWI menginstruksikan untuk berhenti, tidak semua ikutan begitu. Kalau ini memang kesaksian semua, ini kesaksian di lapangan, bukan membuat-buat. Buktinya teman kami lah yang masih korbannya yang di rumah sakit sampai sekarang itu masih parah. Terima kasih.